Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Raja Sabto Oktohari aja sebagai pelapor investasi bodong, sampai sekarang aja kasusnya nggak ditindaklanjutin. Nih tersebut nama Raja Sabto. Raja Sabto ini sering disebut oleh Ko Alvin ini. Gue penasaran siapa dia nih, Raja Sabto nih. Udah beberapa kali dilaporin, tapi sama polisi belum ditindak-tindak gitu. Dan betul ini kata anaknya Ko Alvin ini, ya, ini betul nih. Dia beberapa kali dilaporin tapi belum ditindak-tindak. Ini mungkin yang laporin masa kok si Raja Sabto sih? Siapa sih Raja Sabto nih? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, berjuang merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, minta maaf gue kalau suara menggema atau apa, karena gue memang lagi di luar dan gue harus tetap buat konten. Insya Allah tetap aja menyampaikan pesan yang sampai kepada telinga kalian dan sampai ke hati kalian ya. Ada pepatah yang mengatakan burung tidak akan terbang kecuali sama dengan jenisnya. Artinya mudah-mudahan apa yang gue sampaikan tetap sampai ke telinga-telinga orang yang mau mencari kebenaran. Konten gue kali ini tentang keluarga Alvin Lim ya, yang akhirnya mendatangi rutan Salemba. Jadi penangkapan Alvin Lim ini itu pun rada janggal ya, kita harus mengawal Ko Alvin. Artinya Alvin Lim ini dia bersuara keras, kejaksaan dia bongkar, kepolisian dia bongkar, dan dia dengan data-data gitu. Dan kasusnya ini lucu banget gitu, kasus yang diduga melakukan pelanggaran memalsukan KTP. Ini lucu banget. Tapi kalau KTP palsu aja begini, masa ijazah palsu didiemin? Ya kan? Apa kabar ijazah palsu? Iya kan? Iya. Tapi kita dengar nih, tapi gue salut sama keluarga Ko Alvin dan tim Elki. Ya, gue dapat video ini dan harus gue sampaikan kepada kalian. Kalian bantu share, nanti link question TV-nya juga gue sampaikan di deskripsi. Oke, kita dengerin
sama-sama pernyataan dari lawyer dan keluarga Walvin. Kita reaksi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kuasa hukum dari Alvin Lim, pada malam hari ini kami mendatangi lapas Palembang dalam hal menjenguk klien kami, sekaligus kami juga mempertanyakan terkait dengan proses penahanan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Nah, kenapa kami bertanya seperti itu? Karena sampai sekarang kami sendiri belum mendapatkan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut. Tapi kami tadi sudah membaca dari pihak lapas, ada di poin 6 bahwa terdakwa harus ditahan. Yang kami ketahui adalah dalam proses banding kan menguatkan putusan pengadilan negeri. Nah, tapi dalam hal ini ada penambahan perasa. Nah, sehingga dalam proses penahanan tersebut kami juga bertanya, apa sebenarnya urgensi seorang Alvin Lim untuk ditahan di lapas ini? Ya, karena Alvin Lim ini kan bukan teroris ya, bukan teroris yang harus dilakukan proses yang sangat begitu menarik perhatian lah, baik dari perhatian orang-orang hukum dan baik perhatian masyarakat yang sedang. Mungkin karena Alvin Lim bersuara keras tentang membongkar kejahatan. Inilah kalau kita ngelihatnya ya, sebagai rakyat Indonesia, kenapa sih orang yang berkata jujur, orang yang berani bersuara keras justru mengalami yang dialami oleh Ko Alvin gini? Apakah negara kita dikuasai oleh orang-orang jahat gitu? Ya kan, masa kita udah dikuasai sama orang jahat? Kan enggak ya, Indonesia enggak dikuasai orang jahat ya. Lanjut dah. Secara jelas-jelas terang benderang melihat perkara ini perkara apa begitu. Nah, karena kita ketahui sendiri kan Alvin Lim adalah seorang lawyer yang kita lihat vokal lah dalam beberapa hal yang mengkritisi tentang tatanan pemerintahan, tatanan hukum yang sekarang harus memang diperbaiki. Jadi sebenarnya negara sangat beruntung memiliki Alvin Lim. Alvin Lim memberikan nuansa terbaru dalam proses hukum penegakan hukum yang ada. Artinya dalam pemikiran hukum ini yang menjadi masukan. Ya, kami juga pada malam hari ini didampingi rekan-rekan saya dari kuasa hukum, ada Bung Gunawan, ada Surya, dan ada Jaka, dan ada semuanya di sini. Sekaligus kami membawa istri. Ya, istri juga ada, saudari Pio, dan di sini juga ada menjadi anaknya. Jadi anaknya juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan curahan hati lah seorang anak, papanya ditangkap. Dan jadi kami kasih waktu kesempatan kepada anaknya. Gimana? Jadi sekarang situasinya papaku udah di penjara. Papaku pernah bilang ke aku, kalau hukum di Indonesia itu emang bobrok. Papa aku 3 kali di penjara, 3-tiganya itu di kriminalitas. Yang pertama, bapakku dituduh kalau dia nyulik aku. Padahal aku anak kandungnya sendiri. Aku dari kecil sampai gede, aku dirawat. Aku ada kebutuhan apa, aku dipenuhi. Aku dikasih makan, aku disekolahin. Emang itu yang namanya menculik? Kalau misalnya bapakku waktu dari kecil nggak ngerawat aku, siapa yang mau ngerawat aku? Mama aku aja nggak pernah nengokin aku. Sekarang, bapakku ada di penjara sekarang. Karena dia cinta sama klien-klien. Dia dibilang kalau dia membuat KTP palsu. Gimana dia mau bikin KTP palsu? Kantornya aja kantor hukum. Bikin KTP palsu itu perlu kertas, bangko, plastik buat KTP palsu gitu-gitu semua. Itu gimana mungkin masuk di akal? Dia dituduh kayak gitu, terus divonis maksimal 6 tahun. Sementara pelaku utamanya di kasus ini cuma 2,5 tahun. Masuk akal nggak? Nggak masuk. Ini aku yakin ini ada permainan di sini. Sepakat. Terus papa aku di kasus ini waktu itu kan udah pernah disidang sekali. Udah bebas demi hukum. Dia udah jalanin hukumannya. Udah bebas demi hukum loh ini. Kenapa dipaksakan ditahan ya kalau masih proses banding? Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Raja Sabto Oktohari aja sebagai pelapor investasi bodong, sampai sekarang aja kasusnya nggak ditindaklanjuti. Nih ya, tersebut nama Raja Sabto. Raja Sabto ini sering disebut oleh Ko Alvin ini. Gue penasaran siapa dia nih, Raja Sabto nih. Udah beberapa kali dilaporin, tapi sama polisi belum ditindak-tindak gitu. Dan betul ini kata anaknya Ko Alvin ini. Ya, ini betul nih. Dia beberapa kali dilaporin tapi belum ditindak-tindak. Ini mungkin yang laporin masa kok si Raja Sabto sih? Siapa sih Raja Sabto nih?
Nanti kita akan cari itu, kita akan coba hubungin Elki ya. Gue lagi di Jawa Timur sih ya, tapi gue akan segera ke Jakarta untuk mencari tahu siapa Raja Sabto ini. Dan kalau Alvin siapa jaksanya ini, kenapa sampai harus ditahan kalau memang udah bebas demi hukum. Pak aku di kasus ini waktu itu kan udah pernah disidang sekali, udah bebas demi hukum, dia udah jalanin hukumannya. Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Emangnya papi aku siapa? Papi aku tuh cuma mau ngebela korban-korban masyarakat investasi bodong. Papi aku tuh cuma mau ngebela mereka. Papi aku mau menegakkan keadilan. Tapi sekarang malah papi aku yang dipenjara. Sementara penjahatnya bebas berkeluaran di sana. Padahal ya, berdasarkan Undang-Undang 45, tugas dari pemerintah itu adalah untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Tapi aku lihat pemerintah ini cuma menindas masyarakat. Papi aku Ini anak berani nih. Salut gue salut sama Ko Alvin berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang berani bersuara seperti ini. Dan tenang, Babe Aldo tetap akan bersama kalian. Ayah kalian orang baik, gue tahu ayah kalian orang baik dan gue kenal sama beliau. Kita nggak akan diam nah. Udah dilaporin ya, dari ada 185 laporan dari setiap daerah di Indonesia. Penjahat aja, emangnya papi aku siapa nih sampai diginiin? Kalian nih pengen nginjek-nginjek sampai seberapanya? Ini yang dilaporin ini apa sih Raja Sabto itu ya? Raja Sabto ini dilapor-laporin, kenapa polisi nggak tindak ya? Wah, ini harus kita harus angkat ini. Siapa sih Raja Sabto nih? Dari setiap daerah. Emangnya bapak aku teroris? Aku bisa lihat kalau ini tuh ada permainannya. Pemerintah ini mau menyingkirkan papi aku. Karena Alias bilang kan kalau misalnya papi aku itu merugikan Allianz sebesar 6 juta. Papaku bilang kalau dia bisa bayar 10 kali lipat dia mau. Tapi yang mereka mau tuh bukan itu. Mereka mau menyingkirkan papi aku, mau dijeblosin ke penjara. Papi aku aja ngebela klien-kliennya, masyarakat yang tertindas sampai membuat video. Karena kalian tahu kan, no viral no justice. Dia buat video buat kasih tahu ke pemerintah, ini lo ada sampah, di sini lo ada sampah. Tapi video yang dia buat dari 1 jam malah jadi 4 menit. Terus dilaporin UITE, dilaporin polisi. Masa polisi nggak bisa ngeliat itu video dari 1 jam jadi 4 menit, itu video editan? Iya. Kayaknya polisi perlu sekolah lagi deh. Nih, kita bersama kalian sayang. Babe Aldo udah janji ya, dan gue tahu Ko Alvin orang baik ya. Ko Alvin orang baik, dia berbicara dengan data dan fakta dan dia memang berani bersuara. Dan ini salut banget gue, Ko Alvin berhasil mendidik anaknya menjadi pemberani seperti ini. Dan juga jadi saya minta tolong ke Presiden, Bapak Presiden Jokowi dan Menko Polhukam. Masa Bapak butuh anak kecil buat kasih tahu Bapak gimana untuk menegakkan keadilan? Buat Presiden dan Menko Polhukam, masa butuh anak kecil seperti ini untuk menegakkan keadilan, Pak? Nah, ini hukum di Indonesia nih. No viral no justice tadi katanya. Kita bantu sayang, kita akan, gua penasaran sama si Raja Sabto nih. Ini masyarakat Bapak, bukan masyarakat saya. Bapak saya di sini korban. Masa korban malah dipenjara? Nah, Penjahatnya di luar sana tepuk tangan. Ko Alvin ini pengacara, dia membela kliennya lagi jadi korban. Malah Ko Alvinnya di penjara. Nih kejaksaannya, kepolisiannya gimana sih? Tapi seperti kata anak Ko Alvin tadi nih, no viral justice. Baik, kita akan bikin viral ini sayang. Tolong guys ya, bantu viralin ini. Ini nggak benar nih. Jadi saya minta tolong. Jadi mohon maaf jika saya ada salah kata atau apapun, karena di sini saya hanya ingin membela papi saya. Saya melihat papi saya ini sekarang di penjara karena dia sudah membela banyak masyarakat di luar sana. Dan kalau misalnya saya juga harus dipenjara menemani papi saya rela karena saya mau membela papi saya. Ini anak keren. Lu keren nak. Papi lu nggak sendirian. Pak, kita bersama papi lu. Kita bersama Ko Alvin. Terima kasih. Adi Gunawan. Ya. Jadi kami selaku kuasa hukum di sini terkait dengan tindakan hukum yang akan kami lakukan, secara prosedur kami akan tetap lakukan upaya hukum, yaitu kasasi. Karena putusan baru turun, Pak Alvin udah dieksekusi, ditahan,
dan besok atau lusa kami mengajukan memori kasasi. Ya. Itu. Kita akan kawal itu. Terima kasih. Bahwa secara administratif tetap kami patuh terhadap hukum itu sendiri. Tapi dalam upaya perlawanan hukuman kami juga harus lakukan upaya-upaya yang memberikan pendampingan terhadap klien kami, Alvin Lim. Jadi kami juga akan menyuratin Presiden dalam hal ini, ya, Kejagung dalam hal ini, Menko Polhukam dalam hal ini, ya, DPR RI, Komisi 3 pada intinya. Karena kenapa? Karena ada dugaan kami ada penyeludupan hukum, ya. Dalam beberapa putusan yang belum kami terima, kami harus menerima kenyataan bahwa hukum itu sendiri belum ditegakkan secara benar. Jadi bagaimana kita bicara keadilan, bagaimana kita bicara kepastian kalau kita belum melihat para penegak-penegak hukum itu melakukan hal itu. Jadi kami sebagai pengacara juga merupakan penegak hukum, kami mau meluruskan hal-hal yang salah. Jadi apabila kami kritis sebagai kuasa hukum, ini adalah upaya dan langkah yang kami lakukan. Alvin Lim itu bukan mafia, ini garis bawah. Alvin Lim itu bukan teroris, ini perlu digarisbawahi. Tapi Alvin Lim itu adalah orang yang memberikan perubahan untuk republik yang kita cintai ini, terkhusus di bidang hukum. Jadi mari masyarakat semua menilai, mari secara bersama-sama dengan kami dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan hukum yang memiliki kepastian di negara republik ini. Sekian. Oke. Ya, ini dari LK Indonesia Law Tangerang, ya. Dan dengan adanya video ini guys, seperti tadi pesannya anak Alvin, no viral, no justice, tolong kalian bantu, kalian subscribe juga Question TV, nanti gua cantumin linknya di bawah. Dan buat keluarga Alvin dan tim Alvin, kalian nggak sendiri, kami akan tetap mengawal ini dan insya Allah sesegera mungkin kami juga akan melakukan upaya hukum dan akan mencoba. Gue penasaran sama si Raja Sabto itu dah. Itu sering disebut namanya itu. Siapa sih dia? Katanya udah dilaporin bolak-balik ke polisi tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Siapa sih Raja Sabto itu? Penasaran gue. Ya, siapa sih Raja Sabto? Ya, udah itu aja guys. Kita akan kawal Ko Alvin. Gue tahu Ko Alvin orang baik. Gue tahu Ko Alvin itu orang yang siap bantu rakyat. Dia itu lawyer gitu. Nggak mungkin dia di itu. Aduh lah. Dan itu nggak masuk akal. Tersangka utamanya aja cuman berapa tahun. Ko Alvin jadi kasih 6 tahun. Ini nggak berkeadilan menurut kami loh ya. Menurut pendapat kami. Karena tersangka utamanya aja nggak segitu. Ini Ko Alvinnya segitu. Enggak, ini juga harus kita kawal. Banyaknya yang harus kita kawal ini guys. Kanjuruhan, Ko Alvin, Brigadir J. Sambo. Banyak banget dugaan ijazah palsu. Ini negara mau jadi apa sih? Tuh Pak Jokowi sama Pak Menko Polhukam ditegur anak kecil tadi tuh. Rakyat bapak, masa untuk yang begini aja dikasih tahu sama anak kecil? Apakah negara kita ini dikuasai oleh orang-orang yang memang sengaja melanggar hukum tapi punya jabatan? Apakah begitu? Jawab dengan hati nurani, bapak-bapakku sekalian. Udah, gitu aja dari gue Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat keluarga Ko Alvin dan tim Ko Alvin, kita bersama kalian. No viral, no justice. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal